Cuman selain peluang, tetap saja ada risiko yang harus ditanggung Indonesia dengan adanya kesepakatan tarif 19% ini. Hai, Cuanomics di sini. Apa kabarnya di sana? Setelah proses negosiasi selama beberapa bulan terakhir ini antara Amerika Serikat dan juga Indonesia terkait tarif impor ini akhirnya sampai juga pada ujungnya ya. Yang dimana di bulan Februari ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu telah resmi menyepakati tarif dagang atau Agreement on Reciprocal Trade. Yang dimana dalam kesepakatan itu Amerika Serikat menetapkan tarif 19% untuk produk-produk Indonesia. Dan besaran tarif tersebut masih lebih rendah ya dibandingkan dengan ancaman Amerika Serikat pada tahun lalu yang dimana saat itu tarifnya bisa mencapai 32%. Tapi tentunya tarif 19% ini ya harus dinikmati Indonesia tidak dengan secara gratis nih saudara-saudara. Karena ada beberapa hal juga yang harus diikuti oleh Indonesia yang harus dipatuhi untuk bisa menikmati tarif 19% tersebut. Yang pertama adalah Indonesia membebaskan tarif sejumlah produk yang diekspor Amerika Serikat seperti gandum dan kedelai. Lalu Indonesia juga harus berkomitmen membeli energi dari Amerika Serikat senilai 15 miliar US dollar atau setara dengan 244 triliun rupiah. Dan yang ketiga, Indonesia juga berkomitmen untuk mengimpor produk pertanian dari Amerika Serikat senilai 4,5 miliar US dollar atau setara dengan 73 triliun rupiah. Dan yang terakhir, Indonesia juga harus membeli 50 unit pesawat Boeing yang sebagian besar adalah pesawat 777. Tapi di sisi lain, beberapa komoditas unggulan Indonesia yang Amerika Serikat sendiri tidak bisa memproduksinya itu mendapatkan tarif 0% untuk masuk ke pasar Amerika Serikat. Seperti sawit, kakao, karet, dan juga komoditas yang menjadi bagian dari rantai pasok industri medis. Meskipun begitu, memang kesepakatan tarif dagang ini tetap saja menuai pro dan kontra ya. Satu sisi memang memberikan peluang begitu dengan adanya tarif 19% ini. Karena kalau dibandingkan dengan ancaman Amerika Serikat tahun lalu yang dimana tarifnya mencapai 32%, maka tarif 19% ini menjadi bukti keberhasilan pemerintah untuk melakukan negosiasi. Selain bukti keberhasilan negosiasi, ini pun juga memberikan kepastian hukum bagi para eksportir untuk mengirim barang ke Amerika Serikat tanpa harus takut atau khawatir akan adanya hambatan yang lebih ekstrim lagi nantinya. Dan yang terakhir, walaupun tarif 19% ini tetap saja membebani, tapi satu sisi ini jauh lebih ringan gitu ya buat para industri dalam bisa bertahan dibandingkan harus mengenakan tarif yang angkanya itu 30% ke atas. Cuman selain peluang, tetap saja ada risiko yang harus ditanggung Indonesia dengan adanya kesepakatan tarif 19% ini. Di antaranya ya tahu sendiri ya, jadi adanya ketidakadilan karena Indonesia dikenakan tarif impor 19%, sementara produk Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia itu sebagian besar bebas dari tarif impor. Lalu kesepakatan ini juga membuka luas Amerika Serikat untuk masuk ke pasar Indonesia sehingga dikhawatirkan dapat menekan pelaku usaha domestik. Dan belum lagi adanya komitmen untuk pembelian energi, produk pertanian, dan juga pesawat Boeing itu dikhawatirkan akan menambah beban keuangan negara. Jadi dengan kata lain nih ya, tarif 19% ini jadi lebih mirip kayak obat pahit gitu. Kenapa disebut sebagai obat? Karena dapat menyelamatkan ekspor Indonesia dari kelumpuhan total akibat kebijakan proteksionis Amerika Serikat. Tapi sayangnya obatnya tuh pahit. Kenapa pahit? Ya karena adanya kekhawatiran akan mengancam pasar domestik Indonesia yang nantinya akan dibanjiri impor dari produk-produk Amerika Serikat. Nah, berarti ini tantangan utama pemerintah adalah bagaimana meningkatkan efisiensi industri nasional agar bisa tetap bersaing di pasar global meskipun dikenakan tarif 19%. Kalau menurut kamu sendiri bagaimana tentang kesepakatan tarif dagang ini? Tulis ya di kolom komentar, tapi jangan lupa like and share konten ini. Sampai jumpa.